Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ja'al hadha jama'ana jama'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dzakirna ma nasina wa fahimna ma lam nafham. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Segala bentuk puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sahabat beliau sekalian dan para alim ulama. Yang mulia, yang terhormat, guru kita bersama Abu Al-Mufti Masjid yang kita cintai. Yang mulia yang terhormat, BKM dan panitia masjid, guru-guru luntuan yang luntuan hormati, para abu, walid, abi, abadi, dan yang mulia yang terhormat, tuku-tuku jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita sudah berada di awal daripada bulan Rabiul Akhir atau bulan Maulid yang kedua. Adalah di Aceh khususnya dan di tempat-tempat yang lain kita merayakan peraya ulang Nabi, kita agung-agungkan beliau, adalah beliau, roh beliau. Itu merupakan satu bukti kecintaan kita kepada Rasulullah, dan juga itu merupakan satu jalan untuk merempok kebahagiaan kita di dunia, lebih-lebih lagi di akhirat sini. Di dalam tamhudi di atas permukaan bumi Allah, tentu saja kebahagiaan tersebut sangat-sangat kita inginkan. Pada akhir penutupan doa, hana tinggal doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Dan lagi Allah, ya Allah, berikanlah di dalam dunia ini hasanah, kebahagiaan, dan juga wa fil akhirati hasanah. Dan lagi Allah, benar kebahagiaan sehingga di yaumil kiamah, di urut akhirat. Sehingga untuk menggapai hal tersebut adalah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan satu tuntunan kepada kitanya, telah memberikan satu amalan kepada kitanya, supaya oleh kitanya merempok kebahagiaan tersebut. Bicara kebahagiaan di dunia bisa berubah-berubah, sehingga manusia tidak tetap dari satu ketentuan Allah dalam dunia. Tidak bicara di akhir kehidupan, tengah kemudian
Boleh jadi oleh gedenya tengah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam takdir Allah tengah jina diberikan fasilitas yang bahkan melebihi dan diberikan kesenangan oleh Allah, husnul jroh kehidupan tenang dan mudah. Lebih kaya oleh Allah, lebih senang dan mudah. Boleh jadi tengah tadi. Kemudian yang kedua, Allah memberikan kefakiran, kemiskinan, tetapi ada tak perasa oleh gedanya hana susah datang. Nah, kenyamanan dalam kehidupan itu udah lagi senang dan mudah. Kemudian yang ketiga, lebih kaya oleh Allah fasilitas yang sangat bahkan melebihi, tapi daikul ma'isyah dalam ura-ura kehidupan katanya susah gelisah katanya. Pun demikian yang ditakdirkan oleh Allah. Kemudian yang sangat adalah lebih kefakiran, lebih daikul ma'isyah susah dalam kehidupan sehari-hari. Lebih fakir hanya ada guna. Kemudian susah lemudin. Keempat prioritas kitanya adalah hanya ada empat hidup. Sehingga tak lagi Allah yang penting kitanya adalah di dunia Rabbana atina fid dunya hasanah. Benar hasanah kehidupan di dalam dunia. Sehingga bisa berubah kadang-kala pada yang pertama di wadah yang lain ke yang kedua, di wadah yang lain ke yang ketiga. Bisa berubah hal tersebut karena gedanya manusia adalah dan makhluk Allah bahaya. Itu membuktikan Allah Subhanahu wa taala satu dalil Allah Ta'ala. Sehingga sahabat Rasulullah yang diposisikan pada posisi yang keempat, dia fakir susah dek nejak ba Rasulullah. Nepegah haira ba Rasulullah. Di dalam satu hadis tertulis Bismillahirrahmanirrahim. Annahu syaka rajulun ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa faqirun wa dhaikul ma'isyah. Tertulis di dalam kitab Tafsir Jalalain pas di surat Al-Ikhlas. Tulis hadis di sini. Seorang pemuda nejak ba Rasulullah, nepegah haira ba Rasulullah, ya Rasulullah lu dalam keadaan fakir dan daikul ma'isyah, hana ketenangan di dalam kehidupan. Ya haidun tun ya Rasulullah, kan masalah fakir, kan masalah hana pernah lu baju makanan. Tapi susah hidupnya yang haidun tun ya Rasulullah. Menuju amalan oleh Rasulullah. Yang pertama adalah tidak ada khaltal bait, apabila engkau memasuki rumah, apabila engkau menempati satu tempat, ruh bak sabau tempat, ingkana fihi ahadun bila mana naurun bikallah. Itu yang pertama. Yang kedua, wa in lam yakun fihi ahadun bila mana bak tempat yang gedeo singgah, bak tempat yang gedeo tama, hana urang fasallim alayya, yubizalim oleh Rasulullah kepada Rasulullah. Wa qul huwallahu ahad, dan bacakan olehmu qul huwallahu ahad. Setelah pemuda menerapkan hal tersebut di dalam kehidupan sehari-hari sebagaimana nayu oleh Rasulullah, fa'adarallahu rizqan wasi'an, Allah memberikan kepada pemuda tersebut rezeki yang sangat luas. Lihat lebih rezeki oleh Allah hatta afadha jiranahu, kemudian rezeki yang Allah berikan dia tempatkan pada tempat yang diridai oleh Allah, salurkan, bagikan kepada jiran-jirannya yang fakir yang lain. Kemudian ditanam dalam hati pemudanya adalah hasanah fid dunya wal akhirah.
nah kenyamanan di dalam kehidupan, senang dalam hidup. Dalam hadis tersebut, untuk bedanya menggapai satu kebahagiaan, buh kaya atau anak kaya, penting bersenang katanya dalam hidup dalam dunia. Benar katanya aku buat sebagaimana oleh Rasulullah 4 macam hal tersebut. Yang pertama, fasallim yuwisalim kepada orang katanya harus menjaga hablum minan nas. Hubungan dengan sesama manusia oleh katanya sekuat mungkin kita jaga, tak pernah sakit hati kepada kitanya. Lebih-lebih dah dengan orang di rumah, dengan isteri katanya, dengan anak katanya, dengan orang cik katanya. Bukan tak jaga hubungan. Sampai orang cik katanya menghina hati, tupai hati dengan katanya. Bila manakah kejadian? Tak ilah daya, tak dua putra yang agaknya senang. Kalau maaf kau dengar, tak senang beliau untuk mendapatkan kebahagiaan ini. Begitu juga dengan sesama muslimin wal muslimat. Yang kedua adalah fasallim alayya, niwisalim kepada Rasulullah, artinya adalah benar hablum minar rasul, berjerah hubungan kita dengan Rasul dengan cara berselawat kepadanya, mematuhi segala tuntunannya dapat yang dipegang oleh Rasulullah melalui hadis-hadis. Kita laksanakan bentuk-bentuk yang namanya sunnah-sunnah. Gedenya bujau yang namanya larangan-larangan, sebagaimana di dalam hadis-hadis. Dan menghadiri tanya kepada Rasulullah, bersedekah tanya kepada Rasulullah untuk perayaan lain. Kemudian yang ketiga adalah wa qul huwallahu ahad. Bacakan oleh qul huwallahu ahad dalam kehidupan sehari-hari katanya, benar dapat tajdid iman katanya. Karena kandungan surat Al-Ikhlas qul huwallahu ahad terkandung tauhid di sini. Tak ada lagi ilmu tauhidan, besar iman katanya. Dan tak lagi bahwa Allah iman katanya selalu katanya upgrade, selalu katanya tajdid, selalu katanya tersebar. Dan tak lagi bahwa Allah melenceng lagi katanya daripada ahli sunnah wal jamaah. Kemudian tak lagi bahwa Allah iman tersebut bertambah sampai urut akhir kehidupan kita. Yang terakhir adalah setelah Allah memberikan fasilitas-fasilitas kepada kita, rezeki kepada kita, baik berupa harta, baik berupa pikiran, baik berupa tenaga, supaya tasaddaq, mari kita bersedekah. Mari kita infakkan harta kita, kekuatan katanya, pikiran katanya pada tempat-tempat yang diridai oleh Allah. Santuni anak yatim, bantu fakir miskin, dan lanjutkan pembangunan masjid daya dan sebagainya. Nah harta dengan harta ada bantu, nah tenaga dengan tenaga ada bantu, nah pikiran dengan pikiran ada bantu. Sehingga amalan-amalan tersebut yang akan menolong kita tengok di akhir kehidupan, hingga di alam kubur dan juga di yaumil kiamah. Mudah-mudahan dengan kita amalkan tuntunan-tuntunan yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tak kuatkan dengan tak isi pengajian-pengajian dan majlis-majlis zikir, kita melekeh kepada Allah. Kita selalu di dalam lindungan Allah, selalu dalam hidayah Allah, sehingga tegera kaki kita, tegera jaro kita, akan ringan tangan kita, akan terdorong hati kita pada hal kebaikan-kebaikan, dan esok ridha Allah di dalam kebaikan tersebut.
dan dengan ridha Allah akan selamat katanya di dunia, di akhir kehidupan, di alam kubur, di mahsyar, dan sangat pentingnya adalah di ketika katanya di jembatan sirat selamat katanya di titik mustaqim dan utama katanya dalam syurga Allah. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin.